warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermujalasah, bermajlis ilmu di Masjid Baitur Rahman Klidon, Sleman, Yogyakarta. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui beliau kita bisa mengenal ajaran agama Islam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini seputar pentingnya niat amal ibadah hamba. Artinya seseorang ingin melakukan apa saja, itu tidak terlepas dari yang namanya niat. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam seperti agama Islam. Jadi kalau seandainya maka setidaknya itu sepertiganya empat. Kenapa dikatakan seperti agama Islam? Karena sejatinya dasar iman seseorang itu dikatakan tiga hal. Yang namanya iman itu qaulun bil lisan. Seseorang ketika iman, beragama Islam, dia mengucapkan hendaknya syahadat. Dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang esa, satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian yang kedua, selain seseorang beramal melalui lisannya, ucapan, mengajak kebaikan, melarang keburukan, dan lain sebagainya, kemudian seseorang bisa beramal juga melalui anggota badannya. Seseorang misalnya ketika beramal, dia misalnya sholat adalah gerakan anggota badan, baik dengan tangan, dengan lisan, dengan ucapan, ataupun lain sebagainya. Begitu juga ketika seseorang misalnya haji atau umroh, maka haji dan umroh ini juga butuh gerakan badan. Tidak mungkin seseorang misalnya tawaf, cuman saya niat tawaf tapi tidak mengelilingi Ka'bah, atau begitu juga sa'i. Dan yang terakhir, seseorang bisa beramal melalui hatinya. Oleh karena itu, niat masuk dalam tiga hal ini. Niat bisa masuk dalam perbuatan hati, begitu juga masuk dalam perbuatan lisan dan anggota badan. Dan para ulama rahimahullahu taala mereka sepakat
bahwasannya niat itu tempatnya di dalam hati. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan para ulama sepakat bahwasannya niat itu cukup di hati, tidak perlu dilafadzkan. Sedangkan niat yang perlu dilafadzkan niku napa Bapak Ibu sekalian? Niat yang harus dilafadzkan contohnya pun apa? Amalan yang niatnya itu perlu dilafadzkan. Haji. Puasa tidak. Puasa tidak perlu diniatkan. Bahkan seseorang ketika meniatkan sejak awal Ramadan, 1 Ramadan misalnya, saya niat puasa Ramadan 30 hari, sudah cukup. Tidak perlu dilafadzkan, tidak perlu diucapkan. Karena sejatinya ketika seseorang misalnya bangun misalnya jam 3 atau setengah 4 di bulan Ramadan, sudah pasti orang tersebut insya Allah niat puasa. Dikuatkan lagi setelah itu dia makan sahur, maka tidak perlu dilafadzkan. Yang dilafadzkan itu hanya haji dan umrah. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Sedangkan yang lain tidak pernah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu melafadzkan niatnya. Salah satu buktinya apa? Salah satu buktinya adalah sahabat itu adalah orang yang paling semangat untuk mengetahui agama Islam. Bahkan suatu ketika ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Rasulullah. Abdullah bin padahal ketika seseorang umat, misalnya imam sudah takbir, maka makmum harus segera ikut takbir. Abdullah ibn Mas'ud, ada apa gerangan? Sengaja ambil soft pertama yang kira-kira semua gerakan Rasulullah itu tidak ada yang tertutupi, jelas. Sengaja nggak takbir, ditunggu apakah jenggot Rasulullah SAW itu bergerak. Karena kan kalau lihat bibir langsung itu tidak memungkinkan, karena namanya makmum di belakang. Tapi lihatnya dari mana? Dari jenggotnya. Sedangkan Rasulullah SAW beliau terkenal orang yang jenggotnya itu panjang. Jadi namanya orang jenggot panjang kan ketika mengucapkan sesuatu pasti jenggotnya gerak. Abdullah ibn Mas'ud mengamati, oh ternyata jenggotnya nggak gerak. Sampai kapan? Takbir Allahu Akbar. Ketika sudah sedekap jenggotnya baru gerak. Oh berarti sudah mulai bacaan iftitah. Artinya sebelum iftitah itu tidak ada bacaan yang dibaca Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada, pasti gerak. Entah jenggotnya yang gerak atau bibirnya itu kelihatan bergerak. Dan bahkan banyak sahabat itu semangatnya dalam mempelajari agama Islam banyak. Contohnya seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan hanya meriwayatkan hadis dari Nabi saja, tapi apa? Ketika Rasulullah SAW jalan di jalanan, itu jejak kakinya diikuti. Misalnya ini agak sedikit miring ke kanan atau sedikit miring ke kiri, itu diikuti. Padahal sejatinya namanya mengikuti langkah kaki seseorang, telapak kaki, itu nggak ada hubungannya dengan agama. Tapi apa? Ini semangatnya sahabat untuk mempelajari itu mengikuti Rasulullah SAW sampai telapak kakinya diikuti. Apalagi ajaran agama yang lain. Bahkan para sahabat tahu niat itu adalah inti pokok amalan seseorang itu tergantung niatnya.
Innamal a'malu niat, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung niatnya. Bahkan para ulama sepakat niatul mar'i khairun min alihi. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Karena tadi sudah dikatakan nama alubin, artinya amalan seseorang itu mau dapat pahala atau tidak tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Ada seseorang ketika sama-sama sholat di masjid Baitur Rahman Kedidon, satunya dapat pahala sempurna, satunya cuma dapat setengahnya. Kenapa? Satunya niat tujuannya ikhlas karena Allah. Saya melaksanakan sholat maghrib karena apa? Perintah agama. Bukan satunya saya sholat maghrib ya karena sekedar rutinitas. Kan wonten seperti itu, orang seperti itu ada. Tidak menutup kemungkinan. Karena amalan yang sering kita kerjakan itu lama-lama esensinya mulai berkurang. Itu mulai, makanya hendak kita adilkan niat. Tapi kalau dan kita sholat maghrib, kemungkinan seseorang sholat karena apa? Pertama, ada meyakini bahwasanya yang satu bahwa mereka ini karena saya cuma sekedar disuruh orang tua, sadar orang tua, tapi ini masih mending karena ketika seseorang berbakti kepada orang tuanya, setidaknya dia menjalankan ketaatan kepada Allah daripada cuma sekedar rutinitas belaka. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat itu salah satu faedahnya, niat bisa membedakan amal seseorang. Amalan tersebut amalan sunnah atau amalan wajib. Seseorang sama-sama berdiri sholat 4 rakaat. Satunya niatnya tujuannya adalah sholat duhur, satunya sholat asar. Ada yang bisa membedakan? Kira-kira ada orang sholat, ada orang berdiri kemudian melaksanakan sholat 4 rakaat. Apakah kita tahu kita menjalankan sholat asar atau sholat duhur? Nggak ada yang tahu. Makanya kan niat ini bisa membedakan ya amalan satu dengan amalan yang lain, sama-sama wajib. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan ketika seseorang mau melaksanakan sholat, pastikan niatnya itu hadir sebelum dia melaksanakan sholat. Dan ini yang sekali salah dipahami oleh sebagian saudara kita, sehingga mereka mengatakan ketika seseorang sholat harus niatnya dari awal apa dilafadzkan. Nah, yang dimaksud oleh Imam Nawawi di sini adalah seseorang mau sholat pastikan niatnya hadir. Oh, saya di sini mau sholat apa? Apakah sholat duhur atau sholat asar? Karena sama-sama 4 rakaat, sehingga oh saya di sini sholat asar. Sehingga Imam Nawawi ini kan salah satu rujukan dalam mazhab Syafi'i. Sehingga ketika Imam Nawawi dan Imam Romli, dua imam ini sudah bersepakat dalam satu permasalahan, maka itu dianggap sebagai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Nah, maksud Imam Nawawi di sini, jadi ketika seseorang mau sholat, pastikan niatnya hadir. Sehingga ketika seseorang melakukan ibadah, niatnya nggak hadir, ibadahnya nggak diterima. Maka beliau mengatakan kalau orang sekedar sholat berdiri, sekedar sholat, niatnya tidak hadir, cuma gerakan badan, tapi niat entah dia sholat apa,
maka sholatnya tidak diterima. Itulah pentingnya kedudukan niat. Maka seseorang innamal a'malu binniyat. Seseorang tidak akan diterima amal ibadahnya kecuali dengan niatnya. Maka hendaklah marilah kita amalan apapun yang kita kerjakan, kita hadirkan niat kita. Dan pastikan niat yang amalan yang kita kerjakan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah pertama tentang niat. Faedah kedua, niat itu bisa membedakan amalan wajib dan amalan sunnah. Tadi saya salah menyebutkan. Satunya seseorang misalnya sama-sama sholat 2 rakaat. Sama-sama sholat 2 rakaat. Jam berapa? Jam 8. Jam 8. Satunya niat sholat duha, satunya niat sholat subuh karena kesiangan. Nah, ini perlu kita pahami ya. Walaupun ibadah itu wajib, itu kewajiban tidak akan gugur sampai ibadah tersebut kita kerjakan. Misalnya, seseorang bangun siang, kesiangan, nggak sholat subuh, tetap wajib sholat subuh. Lo kan sudah keluar waktunya. Iya memang, tapi namanya wajib itu tidak akan gugur kewajibannya sampai itu dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan dosa. Lo kan sudah nggak waktunya ibadahnya, berarti sholat subuh saya sudah nggak diterima. Nah itu yang salah. Tetap diterima tapi dia dosa. Karena apa? Melewatkan waktu sholat subuh. Maka misalnya contoh seseorang sama-sama jam 8 sholat 2 rakaat, satunya sholat duha, satunya sholat subuh. Apakah pahalanya sama? Jelas beda. Ibadah sunnah itu pahalanya pahala ibadah sunnah, sedangkan wajib ya pahalanya ibadah wajib. Maka tidak akan sama. Maka tidak akan sama pahalanya. Begitu juga, mohon maaf, satu ibadah, ada seseorang mendapatkan pahala ibadah sunnah atau wajib, satunya cuma nggak dapat pahala sama sekali. Contohnya apa? Misalnya seseorang pagi-pagi sebelum subuh mandi, satunya karena saya mau masuk kantor, berangkat pagi-pagi sebelum subuh mandi. Apakah dia dapat pahala? Enggak. Dia nggak dapat pahala. Dia cuma dapat niat mandi. Dan namanya mandi itu kebiasaan. Setiap orang mandi. Tapi satunya ketika mandi subuh karena misalnya junub. Dan sedangkan seseorang yang junub itu kan wajib mandi besar. Berpahala? Berpahala. Tata caranya sama? Sama. Bahkan seseorang mandi junub itu cukup satu niat. Syarat mandi junub itu diterima satu niat. Kedua, airnya itu sampai mengguyur seluruh tubuh kita. Bukankah ketika seseorang itu mandi, umumnya ya orang mandi itu semua diguyur, rambut diguyur dari atas kepala sampai kaki itu terkena air. Nah itu syarat mandi wajib itu ifadul ma, yaitu air itu dialirkan dari atas kepala sampai ujung kaki dan semuanya terkena air. Tapi yang membedakan niatnya. Maka inilah pentingnya niat. Seseorang misalnya ada seorang bapak, satunya kerja. Tujuannya apa? Ya karena saya sebagai laki-laki ya kerja. Masa saya di rumah tuh. Tapi satunya saya kerja karena ini apa? Tugas seorang suami. Satunya tadi mohon maaf, kerja itu karena cuman tuntutan, istrinya nuntut, "Mas, ayo Mas. Mbok golek duit kono.
daripada luntang-lantung rebahan aja di rumah. Banyak kerja orang metu kerja. Boleh duit. Satunya tujuannya apa? Saya kerja karena saya laki-laki. Tugas seorang laki-laki itu adalah menafkahi keluarganya. Artinya apa? Dia menjalankan kewajiban, bukan sekedar rutinitas. Sehingga kerjanya ini bisa bernilai ibadah. Satunya dia kerja yang hasilnya dia apa? Cuman gaji bulanan. Satunya sudah dapat gaji, sudah dapat pahala. Karena apa? Dia meyakini bahwasanya tugas seorang suami itu adalah menafkahi keluarganya. Itu kewajiban. Bahkan seorang suami itu gak boleh menelantarkan istrinya atau anaknya. Itu wajib. Mencari penghasilan, kerja, itu tugas seorang suami. Satunya cuma hanya menjalankan ini cuma rutinitas. Ya daripada di rumah nganggur ya mas, mending aku tak boleh duit. Tapi satunya meyakini bahwasanya ini adalah kewajiban seorang laki-laki. Dan harga diri seorang laki-laki itu adalah kerja, bukan rebahan. Begitu okay? Mohon maaf, ada pertanyaan? Monggo. Sebelum soal pekan depan kita masuk ke rukun Islam. Saat kita menjalankan ibadah puasa. Yeah. Setelah apakah lafaz yang kita ucapkan itu dijaharkan atau kita atin aja? Sholat setelah tarawih selesai. Setelah tarawih selesai. Kemudian Anda melakukan niat puasa itu keras. Nah ya. Itu gimana? Sebenarnya itu tidak perlu dilafatkan, karena memang puasa Ramadan itu sudah 30 hari. Nah maka ini kan harus dilafatkan ya. Sebagian orang kan beranggapan ini harus dilafatkan. Harusnya kalau dilafatkan, namanya lafat itu harus detail. Tadi seseorang sama-sama berdiri, dia lupa, bahkan dia lupa untuk menghadirkan niat, salatnya nggak diterima. Begitu juga jangankan ketika seorang berdiri, dia mau sholat, misalnya dia sholat asar, tiba-tiba di rakaat kedua dia ingat dia belum sholat duhur, sholatnya sah nggak? Kemudian di rakaat kedua, pada pertama niatnya itu adalah sholat asar. Mas mau selesai rakaat kedua ingat duhurnya belum, akhirnya ganti niat, sah nggak ibadahnya? Nggak sah. Makanya niatnya harus detail. Makanya kalau seandainya niat ketika puasa itu ada lafadznya, harusnya ada yang meriwayatkan. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan Rasulullah SAW ketika mau puasa niat puasa ini. Maka itu sebagian orang salah memahami, karena memahami dari perkataan Imam Nawawi tadi, ibadah itu niatnya harus dihadirkan, sehingga namanya menghadirkan niat itu harus dilafatkan. Kalau seandainya dilafatkan harusnya ada apa? Biasanya kan kita nawa itu sauma godin, nawa itu sauma godin. Terus lanjutannya pripun? An ada ilillahi fardhi syahri ramadhana hadhihi sanah fardhan lillahi ta'ala. Harusnya namanya orang ketika niat itu dibarengkan juga apanya? Waktunya. Jadi waktu kan hadis sanah Ramadan ini. Nah, harusnya ketika sahur itu niatnya juga harus diucapkan lagi.
Apakah ada doa ketika sahur? Yang ada ketika makan. makan atau ketika iftar. Dhahabat doma'u. Makanya kalau seandainya itu satu kesatuan, itu ada doanya. Bahkan paling enggak ketika mau sahur dia niat dulu. Saya sahur niat untuk puasa hari ini, jamnya berapa, tanggal berapa. Harusnya seperti itu. Tapi ini nggak ada. Tapi yang jelas seperti itu tidak ada satupun ulama hadis yang meriwayatkan. Tidak ada satupun ulama hadis yang meriwayatkan. Ini hanya miskomunikasi aja, salah memahami. Karena Imam Nawawi tadi mengatakan niat itu harus hadir. Dan namanya dikatakan niat hadir itu ya harus dilafadzkan. Padahal ini konteksnya adalah ibadah. Ibadah itu kan butuh contoh dari Rasul. Tidak bisa seseorang inisiatif. Loh kan ini baik. Ya monggo kalau baik. Monggo kalau baik. Taraweh itu harusnya ada qomat. Ada yang berani ketika mau sholat taraweh qomat? Kalau berani hebat. Atau taraweh itu harusnya ada adzan. Loh, buktinya mana? Iya. Ketika sholat sholat gerhana, itu ada panggilan untuk sholat gerhana. As-sholatul jami'ah. Itu ada contohnya, ada ajakannya. Apakah ketika taraweh ada adzannya, ada qomatnya? Nggak ada. Lawang sholat gerhana saja ada, harusnya yang taraweh itu ada. Wallahu ta'ala bishawab. Maka ini ya miskomunikasi. Ada pertanyaan lain? Allah? Sudah. Kita tutup dengan doa khawatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.